Halo saudaraku semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Oke, hari ini masuk lagi ke hari selanjutnya. Oke, ide baru lagi. Jadi hari ini sebelum saya kasih tunjuk ke kalian ide baru saya ini, saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari banyak saudara-saudara saya yang bertanya, kok jelek sekali ya potong rambut pendek. Oke, yang harus kalian ketahui tidak apa-apa. Setiap orang punya pilihan untuk melihat seseorang kayak lebih bagus rambut panjang atau rambut pendek. Saya juga sering begitu ya. Kadang saya bilang kamu lebih bagus rambut panjang daripada rambut pendek, atau kamu lebih bagus rambut pendek daripada rambut panjang. Itu pertanyaan yang sangat normal, oke? Jadi di sini ada dua pertanyaan yang akan saya jawab. Jadi saya punya rambut ini, saya tidak pernah takut untuk potong sangat-sangat pendek. Karena kenapa saya punya rambut ini tuh dia 11-12 dengan saya punya bulu ketek. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia cepat sekali panjang. Oke, jadi secepat saya punya bulu ketek dia bertumbuh, itu saya punya rambut juga bertumbuh. Jadi saya punya rambut ini saya potong tuh akhir bulan Maret. Jadi sekitar 2,5 bulan kemarin. Jadi kalau kalian, saya akan kasih tunjuk foto saya waktu saya pertama kali potong, dia sangat-sangat pendek. Dan kalau kalian lihat sekarang itu, lihat ya, dia sudah panjang sekali dan di bagian belakang sudah bisa diikat. Walaupun tidak terlalu ini ya. Jadi begitu, saya tidak pernah namanya takut dengan potong saya punya rambut, karena dalam jangka 6 bulan itu atau 7 bulan itu dia sudah sangat-sangat panjang dan kepanasan lagi. Pertanyaan yang kedua. Oke, ada yang banyak sekali yang perhatiin kalau saya itu sangat-sangat kurus. Iya benar, saya sangat-sangat kurus. Kemarin waktu kita pindah rumah, bikin ini bikin itu, pekerjaannya itu, saya tuh orangnya seperti bapak saya. Saya kerja sedikit, jangankan apa, saya bangun tidur dan turun naik tangga saja saya punya berat badan tuh dia bisa hilang 500 gram. Cepat sekali turunnya berat badan saya. Kalau saya capek sekali itu bisa gratis dia punya turunnya, walaupun saya makan banyak tidak pernah akan naik. Oke, karena itu kan faktor keturunan dari bapak saya. Kemarin itu saya punya berat badan saya sudah kasih naik. Saya sangat senang karena saya punya jeans itu kalau dipakai, saya punya pantat itu dia kayak ketat sekali di jeans. Tapi sekarang longgar lagi seperti ini, longgar sekali. Oke, itu berat badan saya itu 55,5. Jadi sudah mau hampir 56 kilo saya punya berat badan. Dan sekarang kalau kalian mau lihat saya punya berat badan itu, saya punya timbangan di sini, saya akan kasih tunjuk ke kalian. Oke, saya taruh saya punya kamera dulu. Seperti ini. Ini karena kalau saya pegang kamera kan nanti dia. Oke, saya akan taruh ini timbangan ini. Oke, saya akan taruh, saya punya kamera seperti ini, mudah-mudahan kamera dia bisa melihat ini. Oke, timbangan, oke, pakai. Oke, jadi kalau kalian lihat, saya punya berat badan sekarang tuh dia 49,9, hampir 50 kilo lah. Ini sudah naik, karena kemarin itu, bentar. Oke, sip, kabur. Dan lumayan. Kemarin itu sudah sampai 48 kilo saya punya berat badan itu, dia turun sampai 48 kilo itu, sampai saya punya suami takut dan dia bilang makan yang banyak supaya saya bilang saya sudah makan yang banyak sampai saya punya perut ini dia sudah kayak mau meletus ya, tapi begitu dia hilang. Inti dari video ini adalah saya mau ajarin ke kalian. Jadi banyak kan dari kita tuh kayak kita punya peninggalan dari orang tua kita atau kakek dan nenek kita, dan banyak dari anak-anak itu mereka buang ya, itu lemari-lemari atau kayak ini Alex beli di kayak thrift store gitu, tempat untuk penjualan barang bekas. Daripada kalian buang, kalian bisa ganti warnanya untuk dijadikan lebih modern. Karena banyak kan sekarang kan yang kita sebut vintage itu barang-barang lama yang dimodifikasi jadi baru. Jadi ini saya akan modifikasi barang antik ini atau lemari antik ini untuk menjadi lemari yang lebih modern di zaman sekarang. Untuk informasi buat kalian yang baru di channel saya, ini adalah meja jahit yang Alex beli dari toko bekas. Buat kalian yang sudah mengikuti saya dari tahun purbakala yang lalu, kalian pasti tahu tentang meja ini.
Oke, jadi meja ini waktu kita beli itu ada mesinnya di dalam, mesin jahit Singer dari tahun 1943. Kalau tidak salah, sangat-sangat tua dan sudah tidak berfungsi lagi. Jadi Alex dia tetap simpan itu. Dia bilang jaga itu mesin. Dia pikir dia kan suka barang-barang tua gitu kan, barang-barang antik gitu. Sedangkan saya pikir ngapain juga disimpan kalau sudah tidak berfungsi. Jadi saya putuskan waktu kita pindah rumah, saya angkat mesinnya, saya pisahin dari meja dan saya simpan mejanya. Alex dia sangat sedih dengan keputusan saya, tapi saya pikir juga walaupun ke depan mesin ini dicari sebagai barang antik, toh mereka mau belinya mesin yang masih berfungsi, bukan mesin yang sudah tidak berfungsi. Jadi Alex ikut nasihat saya dan dia iyain untuk kita buang mesinnya dan kita simpan mejanya. Kan saya punya mesin jahit yang baru. Waktunya merubah meja antik menjadi meja yang modern. Jadi prosesnya itu pertama-tama yang harus kalian lakukan itu harus diamplas dulu mejanya. Itu kegunaannya untuk mengangkat cat yang lama agar sebentar kalau saat kalian mau cat dengan cat yang baru itu dia lebih rapi kelihatan, dan juga catnya itu bisa teresap di kulit kayu ya. Beda dengan kalau kalian cat langsung ke mejanya, itu dia punya cat itu kadang cat yang lama itu menggunakan vernis, dan saat kalian cat itu cat kalian itu jadinya jelek jatuhnya, tidak terlalu bagus kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi harus diamplas dulu baru dicat. Hanya sekedar nasihat dari saya karena saya sering modifikasi beberapa meja. Saya sudah punya pengalaman saat saya cat langsung itu beda dia punya hasil ya. Walaupun saya kepengen merubah meja ini menjadi meja modern, tapi saya sangat suka dengan ukiran yang ada di meja ini. Jadi itulah kenapa saya menggunakan amplas manual pakai tangan gitu untuk menjaga ukirannya itu tidak rusak dengan amplas elektrik. Tahap kedua yang harus kalian lakukan setelah diamplas mejanya itu atau lemari yang bakalan kalian buat ke depan, itu harus dicuci ya. Dicuci itu bukan berarti kalian siram pakai air ya, tidak. Di sini saya menggunakan air dan kain basah, dan juga saya menggunakan produk yang namanya dikeresang. Kalau kalian punya sabun, pakai sabun aja untuk mencuci mejanya, karena meja setelah diamplas itu kan banyak debu, dan nanti debunya itu sangat mengganggu saat kalian mengecat nanti. Jadi itu harus diangkat kotorannya. Di sini saya angkat kotorannya itu, ganti airnya sampai 4 kali karena saking kotornya. A few minutes later. Kalau kalian punya spray untuk mengecat, lebih bagus pakai spray untuk ukiran-ukirannya. Tapi kalau kalian tidak punya, cari kuas yang dia lembut sekali, bukan kuas yang kalau kalian mau pilih kuas itu pilih kuas seperti ini. Oke, saat kalian beli kuas kalian harus bikin begini. Untuk lihat dia lembut atau tidak ya. Ada kuas yang kelihatan seperti ini, tapi saat kalian bikin begini tuh dia kayak tidak seperti rambut ya, harus bikin begini. Supaya lihat itu dia apa? Gimana ya? Dia tidak kaku begitu ya. Kalau karena beli kuas yang kaku itu saat kalian cat kayu dia tidak merata, dia kelihatan itu dia punya garis-garis hasil cat mengecat. Oke, jadi harus beli kuas yang seperti ini. Dan untuk catnya di sini saya ini agak sedikit bingung ya. Tadinya saya mau cat ini dengan warna putih, tapi karena pengalaman dengan saya punya lemari yang sebelah ini, bentar saya kasih tunjuk ke kalian yang ini. Lemari yang ini tuh dia warna putih ditambah dinding yang warna putih. Jadi kalau kalian lihat secara sekilas itu kayak kita tidak punya lemari, padahal ada lemari. Dan ini lemari jahit ini dia punya latarnya itu warna putih. Jadi saya tidak mau ya kelihatan kayak tidak ada apa-apa di situ. Jadi di sini ada dua warna yang saya pilih, tidak mahal. Yang satu ini sangat-sangat murah, teramat-amat murah. Yang ini, jadi dia punya warna itu antrasit gitu,
warna seperti ini ya. Dan yang kedua ini yang paling mahal, ini dia semi protection gitu, warnanya seperti ini, hampir sama seperti ini. Jadi saya mau lihat dulu kalau ya warna abu-abu ini bagus atau tidak. Saya bakalan coba sedikit di bagian sini kalau dia warnanya itu bagus dan catnya itu meresap di kayu atau tidak. Kalau tidak ya saya bakalan coba dengan warna yang lain. Oke? Ini sekarang waktunya mengecat. Simsalabim, berkata Untuk mengapply catnya juga harus satu arah ya, tidak boleh kayak naik turun ke kanan ke kiri, jadinya nanti kalau catnya sudah kering gitu kelihatan gitu acak sekali hasil catnya dan tidak cantik lagi kelihatan mejanya. Jadi kalau kalian sudah memulainya kayak seperti saya ini, saya memulainya secara vertikal gitu, jadi saya terusin secara vertikal. Ini mau bilang vertikal atau horizontal, di video kelihatan seperti horizontal ya. Oke, jadi seperti itu saja ide dari saya ya. Sudah jadi seperti ini belum kering, jadi dibiarin dulu seperti itu. Oke, saya tidak bisa buka ini dia punya hangsel atau pegangan ini, makanya saya cat langsung seperti ini, jadi di warna hitam dengan warna abu-abu. Oke, untuk sementara saya pakai warna ini karena saya tidak dapat warna yang sesuai dengan keinginan saya, jadi tidak apa-apa. Nanti ke depan kalau saya mau ganti warnanya tinggal di amplas gitu, terus di ini pakai white spirit itu untuk diangkat semua ya, dia sampai dia punya ukiran ini, dan nanti saya cat dengan cat yang warna lain. Tapi untuk sementara saya suka sih, lihat dia punya bentuk tuh. Saya tunjuk. Oke, jadinya seperti ini, kerennya. Belakang juga saya cat samping-samping, dan bagian depannya tedededeng. Oke, jadi seperti ini. Kalau kalian punya lemari antik, punya kakek atau nenek kalian yang kelihatannya sudah kayak kusam banget, jangan dibuang tapi dibuat seperti ini. Itu saja video saya di hari ini, dan kalau video saya ini menginspirasi kalian untuk melakukan hal yang sama, kalian bisa buat. Bukan hanya di lemari-lemari antik, kalian juga bisa buat di lemari kalian yang kalian kalau lihat warnanya itu bikin sakit mata dan tidak senang dilihat. Kalian bisa rubah warnanya. Cuma itu ya, beli cat, dan kuasnya itu harus kuas yang lembut. Tapi kalau kalian punya yang alat spraynya itu lebih asoy lagi, lebih bagus. Karena saya tidak punya, jadi pakai kuas biasa aja, tapi hasilnya itu keren. Cuma yang di ukirannya itu harus dicocol-cocol seperti itu supaya dia masuk ya, dia punya cat itu sampai di dia punya jiku-jiku itu. Oke, dan sampai ketemu di video saya akan datang dengan ide-ide yang baru buat kalian semua. Dadah.